Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Sekiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan melingkupi hati dan pikiran kita semua. Pagi ini sebelum kita mendengarkan isi hati Tuhan, marilah kita deklarasikan kabar baik. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciple. Creator destiny. Nah, adapun gereja kita bulan ini masih berbicara tentang living in freedom. Tema saya pagi ini adalah warning atau peringatan, diambil dari 2 Petrus 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena keserakahannya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Yohanes pasal ke-8 ayat ke-36, firman Tuhan berkata begini. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ada warning yang harus saya ingatkan kepada setiap kita, bahwa banyak anak Tuhan yang sudah dimerdekakan tetapi tidak hidup di dalam kemerdekaannya. Mungkin karena kemerdekaan ini pemberian daripada Tuhan secara cuma-cuma, jadi kurang dihargai. Ingat baik, hidup di dalam kemerdekaan itu artinya hidup di dalam firman, bukan hidup tanpa firman. Nah, hari ini saya akan mulai dengan sebuah kisah yang ada di dalam Alkitab, dan saya percaya semua sudah tahu cerita ini. Saya menceritakan ini karena ada hubungan dengan tema yang saya akan bawakan, di mana dikatakan begini. Suatu petang, Raja Daud sedang berjalan-jalan di atas soto istana. Dari atas, Raja Daud melihat seorang perempuan yang sedang mandi. Alkitab mengatakan perempuan ini sangat elok rupanya. Kemudian Raja Daud mencari tahu siapakah perempuan ini, ya utus pegawainya. Singkat cerita, laporan datang kepadanya dan berkata, perempuan ini bernama Batsheba, suaminya adalah Uria orang Het yang merupakan salah satu pahlawan terkemuka Raja Daud sendiri. Nah, ketika Raja Daud mendengar laporan ini, Raja Daud bukannya sadar, dan Alkitab mengatakan lalu mereka berzina. Nah, singkat cerita, Batsheba mengandung. Raja Daud galau. Ia harus mencari alibi atas dosa yang sudah ia perbuat. Kemudian ia memanggil Uria datang menghadap. Lalu Raja Daud berkata kepada Uria, kamu istirahat di rumah, tidurlah dengan istri dan sebagainya. Kita tahu tujuan daripada Raja Daud nanti kalau kedengaran bahwa Batsheba mengandung, itu adalah perbuatan daripada Uria sendiri, suaminya yang sah. Tetapi saudara tahu apa jawaban daripada Uria? Uria berkata demikian. Tabut serta orang-orang Israel dan orang Yehuda diam di dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang dan ke rumahku dan untuk makan dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tak akan melakukannya. Nah, ketika mendengar jawaban ini, Raja Daud bukannya bangga, tapi justru ia menjadi semakin galau karena rencananya tidak terwujudkan.
Lantas ia mengambil akal kedua kalinya, ia memanggil kembali Urea. Lantas Urea dikasih minuman supaya mabuk, dengan tujuan ia pulang ke rumahnya, lantas bisa berhubungan dengan istrinya. Tapi ternyata Urea tidak pulang ke rumah, malah tidur di depan istana. Singkat cerita, Raja Daud akhirnya mengambil satu jalan yang sangat jahat. Ia menulis sebuah surat ditujukan kepada Yoab melalui perantara Urea sendiri. Isi surat itu supaya Urea maju paling depan dan dicarikan lawan yang tangguh, supaya tujuannya Urea binasa. Singkat cerita, Urea binasa. Raja Daud mendapatkan laporan itu, lalu ia mengambil Batseba dan dijadikan istrinya. Saudara perhatikan, Tuhan murka. Tuhan mengutus nabi asli, yaitu Nabi Natan. Lalu Nabi Natan datang kepada Raja Daud dengan sebuah perumpamaan. Ia berkata begini, ada dua orang dalam satu kota, yang satu kaya dan yang satu miskin. Si kaya punya banyak kambing dan lembu sapi. Si miskin tidak punya apa-apa selain seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya, minum dari pialanya, dan tidur dari pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu kali, orang kaya itu mendapatkan tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang-orang yang datang kepadanya. Lantas Raja Daud marah. Dia bilang orang itu harus dihukum mati dan si miskin harus diganti 4 kali lipat. Kemudian kita tahu Nabi Natan berkata, engkaulah orangnya. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan cara engkau lakukan? Engkau suruh Urea, engkau membinasakan Urea, lantas mengambil istrinya. Tuhan sudah memberkati engkau dengan segala sesuatunya. Tuhan sudah melimpahkan engkau dengan apapun yang engkau mau. Kalau kurang pun Tuhan mampu untuk memberikan kepadamu, kata Nabi Natan kepada Raja Daud. Singkat cerita, Alkitab mengatakan Raja Daud sadar dan ia bertobat. Nah, dari ayat firman Tuhan ini, saudara kasih dalam Tuhan, siapa kita dibanding Raja Daud? Raja Daud itu raja yang hidup dalam freedom, dalam kebebasan, dalam kemerdekaan. Hidupnya itu penuh dengan Roh Kudus. Alkitab mencatat bahwa Tuhan sendiri berkenan kepada Raja Daud. Saya percaya kalau bicara tentang makanan, makan makanan Daud rohani itu jauh lebih banyak daripada makan makanan fisiknya. Karena kenapa? Karena ada relationship yang kuat antara Raja Daud dengan Tuhan sendiri. Tapi Alkitab mencatat Raja Daud masih bisa jatuh dalam dosa hawa nafsunya. Dan ingat, yang datang kepada Raja Daud adalah nabi asli. Nabi asli itu datang untuk menegur, mengingatkan, dan membawa kita kembali kepada jalan kebenaran. Tapi hari ini yang kita bicarakan adalah yang datang kepada kita, nabi dan guru-guru palsu, bukan untuk menegur, tapi untuk menyesatkan yang berujung kepada kebinasaan. Nah, hari ini di dalam kitab Matius pasal 7 ayat 15, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka itu adalah serigala yang buas. 1 Petrus 5 ayat 8 mengingatkan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya sekalipun kita hidup dalam kemerdekaan, kita harus sadar, kita harus berjaga-jaga bahwa sadar nggak sadar kita punya musuh. Siapakah musuh itu? Iblis. Nah, hari ini dari 2 Petrus pasal kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga,
ada 3 poin penting yang bisa saya bagikan kepada kita semua, di mana kita harus belajar tentang ciri-ciri nabi dan guru-guru palsu itu. Yang pertama, cirinya adalah ajarannya tidak berpusat kepada Yesus. 2 Petrus 2 ayat 1 berkata, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Dan lihat Yudas 1 ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, hari ini Petrus memberikan warning, memberikan peringatan yang begitu keras dan begitu jelas kepada kita, bahwa dalam Alkitab Perjanjian Lama itu ada nabi-nabi palsu. Tetapi saat ini ada guru-guru palsu di tengah-tengah kita. Guru-guru palsu ini memasukkan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Sumber pengajarannya tuh seolah-olah dari Injil, tapi sesungguhnya bukan dari Injil. Mereka ini orang mengenal kebenaran firman, tapi ia tidak hidup di dalam firman. Oleh sebab itu yang paling terpenting, ia akan mengajarkan bahwa kita harus menyangkal bahwa Yesus itu bukan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang luar biasanya, Alkitab mengatakan ternyata banyak orang percaya yang berhasil disesatkan. Saya akan bacakan Galatia 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang-orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitahukan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kami terima, terkutuklah dia. Ingat baik-baik, siapapun yang mengajarkan kepada kita Yesus bukan Juru Selamat hidup kita, itu adalah ajaran sesat. Dan firman Allah katakan, terkutuklah orang itu. Warning, peringatan, apapun yang diajarkan di dunia ini, itu ada pengikutnya. Ada yang buka gereja setan, ada pengikutnya. Ada yang buka gereja Mormon, ada pengikutnya. Ada yang membuka gereja yang benar, banyak pengikutnya. Tapi satu hal yang ingin saya ingatkan, bahwa hidup kita harus berpegang kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan Alkitab sebagai penuntun dalam kehidupan kita. Dan saya yakin kita tidak akan disesatkan oleh orang. Nah, poin kedua yang bisa saya bagikan adalah bagaimana ciri-ciri nabi dan guru palsu itu. Yang kedua adalah hidupnya dikuasai hawa nafsu atau kedagingannya. Saya percaya orang yang sudah dimerdekakan Tuhan, ya belum tentu atau belum pasti ya hidup dalam kemerdekaannya. Sebab selama pusat pengajarannya bukan kepada Kristus, maka pusat pengajaran orang itu adalah kedagingan atau hawa nafsunya. 2 Petrus 2 ayat 2 berkata, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Pertanyaannya, mengapa mengikuti hawa nafsu bisa membuat jalan kebenaran itu dihujat? Kita lihat di dalam Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ketiga, firman Tuhan berkata demikian. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu menginginkan sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati,
tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, lihat efek daripada hawa nafsu. Dikatakan sengketa, pertengkaran, membunuh, iri hati, berkelahi, dan keserakahan. Nah, kalau kita hidup sebagai orang percaya yang harus mengikuti jalan kebenaran Kristus, lantas kita hidup menurut hawa nafsu kita, otomatis jalan kebenaran itu akan dihujat. Saudara ingat, waktu Yesus disalib, yang pertama disalibkan bersama-sama Yesus itu apa? Kedagingan kita, hawa nafsu kita. Jadi saya mau katakan, kalau kita hidup dalam kemerdekaan, sudah seharusnya kita tidak hidup atau tidak dikuasai oleh hawa nafsu kita. Nah, yang ketiga, poin terakhir yang bisa saya bagikan, ciri-ciri orang yang nabi palsu atau guru palsu itu, yaitu yang diajarkan selalu mamon, bukan salib Kristus. 2 Petrus 2 ayat 3 berkata, dan karena keserakahan guru-guru palsu itu akan berusaha mencari keuntungan dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Siapa sih yang tidak suka uang? Alkitab mengatakan tentang kebutuhan uang itu dengan satu kalimat, cukupkan dengan apa yang ada padamu. Karena orang yang tidak pernah merasa cukup, itu orang yang serakah. Murid Yesus sendiri rela menjual Yesus dengan 30 keping emas. Nah, guru-guru palsu ini datang kepada kita itu dengan cerita-cerita yang luar biasa manisnya. Padahal itu adalah isapan jempol belaka. Yang ia bicarakan selalu berkat, kesembuhan, kemakmuran. Yang tujuannya bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk keserakahannya. Pemberitaan Kristus tentang salib Kristus itu jauh daripada ajarannya. 2 Timotius 4 ayat 3-4 mengingatkan kita, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran-ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah, ayat ini jelas sekali berkata bahwa orang akan senang dengan cerita-cerita dongeng dari guru-guru palsu. Jadi jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Oleh sebab itu saudara, 3 poin ini menurut saya sangat penting sebagai penutup atau warning. Warning apa yang hendak saya sampaikan? 1, jangan mau disesatkan. Demikian firman Tuhan, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.